Ah, foto lagi mas. Gak boleh makan sambil bicara, itu aturan kamu sendiri. Liatin. Ini kawan saya dari Malaysia. Dia hafal tentang hadis-hadis. Dulu Rasulullah tak mau dia. Sunnah makan pakai tangan, terus makan bakso harus dikobok gitu. Al-Quran dan hadis nggak cukup, Bang Riza. Siapa yang bilang? Al-Mubasyirat itu isi dari Al-Quran dan hadis. Kalau sekarang Islam itu masih murni ajarannya, kalau Islam masih dibimbing di jalan yang lurus oleh ulama-ulama, kalau Islam sekarang masih benar-benar tidak melenceng, kenapa sekarang Islam makin terpuruk, makin terperosok dalam kegelapan? Kenapa? Ada yang salah berarti. Kenapa Islam makin terpecah belah? Dulu ketika Rasulullah berdakwah tentang tauhid 13 tahun, dan ketika itu ahlul kitab itu sangat menentang keras Rasulullah. Ahlul kitab itu ibaratnya ulama-ulama di zaman sekarang. Itu ulama, cuma dulu ahlul kitab mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti anak kandungnya sendiri. Tapi ketika nabinya lahir, ditolak dan menentang paling keras. Padahal Nabi Muhammad mengajak untuk mengesahkan Allah kembali, mengajak untuk orang kafir Quraisy tidak berbuat kesyirikan. Tapi nyatanya Nabi Muhammad dibilang gila, dibilang pendusta, dibilang penyihir, dibilang orang yang tidak bisa baca tulis. Padahal dari awal masyarakat Mekah dulu tahunya Rasulullah itu adalah seorang yang paling jujur, seorang yang amanah. Tapi gara-gara dia mendapatkan wahyu oleh Malaikat Jibril dan beliau diutus sebagai Rasul, orang-orang banyak mendustakannya. Padahal Rasulullah dulu di Quran surat Ali Imran 64, Rasulullah mengajak kembali kepada masyarakat Quraisy untuk kalimat pegangan yang sama, la ilaha illallah, dan mengajak orang-orang di masa itu untuk meninggalkan kesyirikan, yaitu tidak menyekutukan Allah dalam segala bentuk apapun. Sekarang kalian kalau seperti ini apa bedanya sama orang-orang Quraisy zaman dulu? Ketika Allah memperingati
kalian tentang kesyirikan, kalian menyepelekannya, malah buat main-main. Padahal syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Syirik penghapus amalan kalian. Meskipun kalian sholat 100 kali setiap hari, puasa tiap minggu, puasa tiap minggu, umroh tiap minggu, haji tiap tahun, tapi secara tidak sadar kalian melakukan kesyirikan. Enggak, gini aja Zak. Siapapun mereka yang nggak percaya sama mimpi-mimpi Muhammad Qasim, kalau kalian mau teruskan aja kayak gitu. Kalian konsisten aja kayak gitu. Oke? Tapi kalau lihat sendiri. Ya, kalau mimpinya sudah jadi kenyataan, kalian jangan menyesal dan jangan balik arah, biarin aja. Konsisten aja. Konsisten aja kayak gitu, oke? Konsisten. Yang penting tugas kita cuma nyampaikan aja gitu. Iya. Tugas Muhammad Qasim, tugas Riza cuma nyampaikan doang. Jadi kalau kalian nggak percaya itu hak kalian, dan tetap aja kayak gitu konsisten, oke? Sebenarnya kalau nggak percaya Muhammad Qasim, ya jangan. At least mereka harus percaya sama Allah dan Rasulnya. Sebenarnya diperingatkan tentang syirik, tapi mereka membuat lelucon, seakan-akan dipecandain sama mereka. Padahal syirik dosa yang tidak diampuni, syirik dosa yang paling besar dibanding dosa yang lain. Komentarnya cepet banget. Konsisten aja kayak gitu, oke? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tugas Riza, tugas kita cuma nyampaikan doang, itu doang. Bukan buat kalian percaya, oke? Sholat, insya Allah. Oke, siap, Mana kita? sip. Mana? Sana. Oke ya teman-teman, jangan lupa tetap kita harus aware lagi tentang syirik dan bentuk-bentuknya di zaman modern ini, di akhir zaman ini, menjelang kiamat ini. Hindari syirik dan segala macam bentuknya. Kita bangun lagi fondasi agama kita yang kuat melalui dari kuatkan tauhid kita, fondasi kita dengan menjauhi syirik dan segala macam bentuknya. Habis itu mari kita juga bareng-bareng bangun sholat kita, tapi dimulai dari bawah. Kalau kita mau membangun bangunan itu dimulai dari fondasi kita. Kalian lupa tentang fondasi kalian, tapi kalian udah buru-buru ngebangun tiangnya dan melupakan fondasinya. Gimana bangunan itu bisa kuat? Makanya ayo bareng-bareng bangun dari awal lagi, dari fondasi lagi, hindari syirik dan bentuk-bentuknya, supaya pertolongan Allah datang, supaya Allah menyatukan umat muslim, tidak seperti ini terus keadaannya, supaya kita bisa membebaskan Palestina ke depannya. Kalau seperti ini terus, orang kafir ketawa ngeliat kita seperti ini. Itu ya. Dan jangan lupa perhatikan isi-isi mimpinya. Di situ ada Allah dan Rasulnya mengabarkan kembali tentang peristiwa akhir zaman yang akan terjadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan syirik dan bentuk-bentuknya. Assalamualaikum.